saat pagi hari ini kita ada di sini, walaupun kita di rumah masing-masing, tapi kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Oleh sebab itu, mari kita akan mau lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 91. Saya akan melanjutkan yang khotbah yang minggu lalu. Kita akan lihat, saya akan bacakan mulai dari ayat yang 14, 15, dan 16. Nah, kalau di ayat 14 ini mengatakan demikian: sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam segala kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Jadi orang yang mendengarkan firman itu adalah orang yang berbahagia, sangat berbahagia. Ya, karena apa? Bukan hanya sekedar mendengar, tapi menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari, setiap hari kita melakukannya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di ayat 14 ini hanya ada satu kata, sungguh hatinya melekat kepadamu. Hati kita harus melekat kepada Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, maka yang dikatakan selanjutnya, maka Tuhan bilang dia akan apa? Aku akan meluputkannya. Tuhan akan meluputkan kita dari segala hal. Kalau hari-hari ini terjadi bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Jakarta, tapi di seluruh dunia, semua orang sudah berada dalam rumah dan mereka tidak kemana-mana, mereka tidak beribadah, mereka ada di dalam rumah, ada bersama dengan keluarga, berkumpul bersama dengan keluarga. Dan hari ini kita beribadah dari rumah, tapi secara online. Bapak Ibu juga bisa mendengar, Bapak Ibu juga bisa menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Nah, Tuhan katakan pada kita, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Tuhan akan meluputkan kita dari segala hal, ya kan? Dari virus sekalipun, Tuhan akan meluputkan kita. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, mulai dari ayat yang kelima, itu dia katakan begini. Saya ulangi lagi khotbah minggu lalu, di situ dikatakan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Bayangkan kedahsyatan malam, kita lagi tidur, tiba-tiba segala sesuatu terjadi dengan cepat. Tetapi Tuhan bilang kita tidak perlu takut. Ya, tidak perlu takut terhadap panah yang terbang waktu siang. Panah-panah yang terbang waktu siang, bayangkan begitu banyak yang berterbangan di udara ini. Panah-panah api dari si jahat yang dilepaskan, virus-virus yang dilepaskan siang hari, setiap siang hari. Saudara bisa bayangkan, ya, Bapak Ibu bisa bayangkan, dimanapun penyebarannya begitu cepat, tetapi firman Tuhan bilang panah-panah api dari si jahat tidak perlu kita takut. Karena apa? Hati kita melekat sama Tuhan, ya. Hati kita ada bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan meluputkan kita. Tuhan meluputkan kita dari segala hal, ya. Jadi dari kedahsyatan malam, dari panah-panah api, dari si jahat ini, Tuhan meluputkan kita. Ya, Tuhan sanggup meluputkan kita. Oleh sebab itu Tuhan berkata, jangan takut. Ya. Engkau tak usah takut. Tidak usah takut. Ya, tidak usah takut sama sekali.
Tapi percaya sama Tuhan, melekat dengan Tuhan. Orang yang melekat dengan Tuhan, orang yang tidak pernah takut menghadapi apapun juga. Amin. Amin. Jangan pernah takut ya. Kalau kita takut, kita mulai kecut dan tawar hati saja. Di situ kekuatan kita akan berkurang. Ya, iman kita akan rontok. Karena apa? Karena kita memberikan tempat kepada si jahat. Kita memberikan tempat pada si jahat. Jangan biarkan ketika Petrus begitu dia mulai mendengar tiupan angin, dia memberikan telinganya pada berita-berita negatif. Apa yang terjadi dengan Petrus? Dia mulai tenggelam. Padahal dia bilang, Tuhan kalau itu Engkau, biarkan saya berjalan di atas air, mendapatkan Tuhan. Selangkah, 2 langkah, 3 langkah, dia berjalan dalam ketidakmungkinan. Tetapi apa yang terjadi dengan Petrus? Karena dia memberikan telinganya untuk mendengarkan tiupan angin yang ada di sekeliling, memberikan telinganya terhadap si jahat, memberikan telinganya terhadap gosip, memberikan telinganya terhadap berita-berita hoax. Ini yang terjadi. Petrus tenggelam, Petrus jatuh, masuk dalam air, dan dia minta pertolongan Tuhan, dan Tuhan tidak membiarkan dia, tapi Tuhan datang dan mengangkat dia, menolong dia keluar dari dalam air. Nah, ini satu hal yang sangat luar biasa. Tuhan berkata tidak perlu kita takut terhadap apapun juga, terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah-panah api yang berterbangan di waktu siang. Tidak perlu kita takut, ya. Karena apa? Kita melekat sama Tuhan. Perlindungan Tuhan ada atas kita, pemeliharaan Tuhan ada atas kita. Tidak perlu kita takut. Nah, coba perhatikan ayat 6. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah, penyakit sampar berjalan dalam gelap ini bicara satu apa? Ketika umat Israel pada tulah yang ke-10, apa yang terjadi? Akan ada kematian anak-anak sulung. Dan Tuhan sudah berkata kepada semua umat Israel, karena Firaun mengeraskan hati, melepaskan umat Israel keluar dari tanah Mesir, dan mereka akhirnya apa? Tuhan hanya minta satu, berikan tanda pada ambang pintu, tiang-tiang pintu dan ambang atas. Nah, itu tanda, sehingga apa? Pemusnahan datang itu mereka akan melewatinya, dan tidak ada satupun dari anak sulung umat Israel maupun domba-domba, harta, lembu, sapi dan segala macamnya, itu tidak ada satupun yang meninggal, yang mati. Semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Begitupun dengan kita. Tuhan mau kita tetap memegang erat, ya, memeluk erat dengan Tuhan. Amin. Ya, jangan kita melepaskan dia. Ketika kita mulai melepaskan dia, ketika kita mulai meragukan, dan kita mulai lebih banyak mendengarkan berita-berita yang miring, ini akan membuat kita apa? Jatuh dan kita tenggelam. Ini yang akan terjadi dalam hidup kita. Nah, Tuhan mau supaya apa? Nah, di sini dikatakan bahwa terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kalau mau dilihat hari-hari ini, penyakit virus datang dan menyapu bersih semua. Bukan hanya Indonesia, bukan hanya Jakarta, tapi seluruh dunia. Ya, seluruh dunia ini wabah. Nah, membuat begitu banyak ketakutan terjadi di mana-mana, membuat perekonomian yang tidak menentu, dolar yang semakin tinggi di atas 16.500, di atas 16.000. Bayangkan itu yang terjadi hari-hari ini.
Tapi Tuhan mau kita percaya sama Dia, kita pegang erat-erat sama Dia, maka pemeliharaan Tuhan ada atas kita. Tuhan akan meluputkan kita dan Dia menopang kita dalam segala hal. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh, terhantuk dan kita jatuh. Tapi Tuhan menegakkan kita kembali. Ya, karena apa? Kita yang berharap sama Tuhan, kita yang percaya sama Tuhan. Nah, oleh sebab itu jangan pernah menaruh ketakutan itu dalam diri kita. Bilang sama semua keluarga kita yang ada di rumah, teman-teman kita, jangan takut. Tapi kita percaya sama Tuhan. Ya, percaya sama Tuhan. Tuhan sanggup untuk pelihara kita. Tuhan sanggup menjaga kita. Tuhan sanggup melindungi kita dari segala kedahsyatan malam, dari segala panah-panah api dari si jahat, dari penyakit sampar yang berjalan di waktu malam, dan penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Tuhan sanggup menjaga kita. Tuhan sanggup memelihara kita. Oleh sebab itu kita harus percaya sama Tuhan, pegang erat-erat sama Tuhan. Jangan pernah kita melepaskan tangan Tuhan. Ya, ketika kita melepaskan tangan Tuhan, kita akan jatuh, kita akan tenggelam, kita akan mengalami hal-hal yang buruk yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Itu tidak boleh terjadi. Tapi mari kita bangkit, kita kuat pagi hari ini, kita semangat, jangan biarkan semangat kita kendor. Ya, bersukacitalah senantiasa dikatakan, tetaplah bersukacita. Amin. Nah, Tuhan mau kita bersukacita. Jangan berikan kecut dan tawar hati itu menguasai kita. Jangan biarkan ketakutan itu menguasai hidup kita. Kalau kita mulai membiarkan ketakutan itu menguasai hidup kita, maka kita akan hancur. Ya, kita akan hancur. Tuhan tidak mau itu terjadi dalam hidup kita. Tapi Tuhan mau supaya kita melihat ini sebagai suatu hal yang harus kita pelajari dalam hidup. Ini sesuatu yang terjadi saat ini yang menakutkan banyak orang. Bukan hanya manusia, tapi bangsa-bangsa itu menjadi takut. Ya, kenapa? Tuhan mau kasih tahu satu hal. Kembali pada Tuhan, bertobat dan serahkan hidupmu sama Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan engkau. Amin, saudara. Amin. Nah, kita lihat ayat 7. Ayat 7 dia bilang begini, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ya, begitu banyak orang bergelimpangan di sekitar kita. Kalau kita lihat hari-hari ini, begitu banyak orang yang begitu kena dengan virus langsung meninggal. Tapi Tuhan mau kita tetap percaya sama Tuhan. Karena dia bilang apa? Ada begitu banyak. Nah, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kita. Itu tidak akan menimpa kita. Ya, karena apa? Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Nah, ayat 8 dikatakan begini, engkau hanya menonton dengan matamu sendiri. Kita hanya melihat. Kita hanya berdiri dan melihat sekeliling kita bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi hari-hari ini. Tuhan mau kita kuat. Ya, Tuhan mau kita percaya sama Tuhan. Tuhan mau kita pegang tangannya erat-erat. Jangan kita menempel dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Jangan pernah kita membiarkan diri kita lepas daripada Tuhan. Tetapi hari-hari ini kita ada bersama dengan keluarga kita. Mari ajak keluarga kita, mari ajak semua yang ada di rumah. Kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Melekat dengan Tuhan. Amin. Ya, jangan pernah melepaskan itu daripada hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi kita mau melekat dengan Tuhan. Mau kemanapun, apapun yang kita kerjakan, serahkan sama Tuhan. Karena Tuhan yang pelihara kita. Maka Dia akan membuat kita menjadi berhasil dan untung besar dalam segala kehidupan kita.
Ya, Tuhan akan pelihara kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita mati, ya kan? Tuhan tidak akan membiarkan kita hancur. Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami hal-hal yang buruk. Tidak, tetapi Tuhan akan menjaga kita dan Dia memberkati kita. Nah, kita akan lihat ayat-ayat selanjutnya. Di ayat 15 itu dibilang begini. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Nah, Tuhan akan sendiri yang akan menjawab setiap permohonan, teriak kita. Apa saja yang kita katakan sama Tuhan, kita berteriak, Tuhan tolong saya, pasti Tuhan dengar, pasti Tuhan tolong saat itu juga. Kenapa? Di sini janji firman-Nya, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkan dan memuliakannya. Amin. Nah, saudara bayangkan, Bapak Ibu bisa bayangkan, di sini kita berteriak minta tolong sama Tuhan. Dia bilang apa? Aku akan menjawab. Tuhan akan menjawab. Terus aku akan menyertai dia dalam segala kesesakan yang terjadi dalam hidup kita. Karena pergumulan hidup, karena ekonomi, dan karena segala hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan bilang, kesesakan apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan akan menyertai kita. Kenapa? Tuhan mau melatih kita, Tuhan mau mengajar kita, supaya apa? Kita bisa cakap dalam menghadapi segala situasi-situasi yang buruk. Seburuk apapun yang kita hadapi hari-hari ini, tapi percaya sama Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Nah, di sini dia bilang bukan hanya meluputkan kita, menyertai kita dalam kesesakan, tapi dia meluputkan kita dan memuliakan kita. Ada satu, yaitu Tuhan memuliakan kita. Tuhan mengangkat kita. Ya, Tuhan mengangkat kita dari segala keterpurukan ini. Oleh sebab itu, pegang tangan Tuhan, ya, pegang erat-erat. Nah, di sini ayat 14 dia bilang melekat, hatinya melekat kepada Tuhan, melekat, ya, menjadi lem, ya, merekatkan diri kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkan kita. Ayat 16 dia katakan begini, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Saudara bisa bayangkan, panjang umur Tuhan akan kenyangkan, Tuhan akan pelihara, Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan memberkati kita, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita. Amin. Amin. Amin, Bapak Ibu. Amin. Nah, di sini dengan apa? Panjang umur akan kukenyangkan dia. Nah, kalau kita lihat Bapak Adik punya umur sekarang masuk 73. Banyak, ya, banyak. Ada yang sampai 80, ada yang sampai 90, bahkan 100 lebih. Kenapa? Tuhan yang pelihara, Tuhan yang jaga. Ini janji firman Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Tuhan berjanji dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Amin. Bisa bayangkan, Tuhan akan memelihara kita. Kita tidak akan mati kelaparan, ya kan? Dalam kondisi yang sesukar, sesulit apapun, Tuhan tidak akan membiarkan kita mati kelaparan. Tapi Tuhan akan mengenyangkan kita, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Berarti ada janji firman Tuhan yang begitu ajaib, janji firman Tuhan yang begitu dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Jangan pernah kita melepaskan hidup kita daripada Tuhan. Jangan pernah kita mengundurkan diri kita daripada Tuhan. Tapi percaya sungguh sama Tuhan, melekat sama Tuhan.
hati kita melekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita dari segala hal. Dia meluputkan kita dari segala hal. Nah, di situ ayat 15 itu dia bilang apa? Tuhan akan menyertai kita dalam segala kesesakan. Tuhan akan meluputkan kita dari segala apapun yang terjadi hari-hari ini, dan Tuhan akan memuliakan kita. Tuhan akan mengangkat kita dan memuliakan kita. Nah, ini yang terjadi, dan juga dikatakan dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Berarti apa? Kita yang masih muda Tuhan akan pelihara sampai masa tua. Amin. Ya, sampai masa tua. Karena ini jadi firman Tuhan, janji firman Tuhan buat kita. Oleh sebab itu tidak perlu kita takut, tidak perlu kita bimbang, tidak perlu kita ragu akan hari-hari ini. Tapi kita serahkan sama Tuhan, kita percaya dan kita perangi kuasa-kuasa jahat ini. Ya, apapun yang dilepaskan oleh iblis untuk mengintimidasi kita, membuat kita takut, membuat kita iman kita goyah, membuat iman kita hilang, dan kita mulai hilang pengharapan. Nah, ini tidak boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tapi Tuhan mau kita berdiri teguh. Tuhan mau kita percaya sama Tuhan. Tuhan mau supaya kita teguh, ya, kuat, kokoh, tegak berdiri, ya, jangan goyah, tapi tetap berdiri sebagai seorang laki-laki, ya, siap sedia dalam setiap pertempuran. Karena itu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan hari-hari ini. Jadi Bapak Ibu yang di rumah tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tapi percaya sama Tuhan. Serahkan seluruh keluarga dalam tangan Tuhan, dan biarkan Tuhan sendiri yang bertindak. Tuhan sendiri yang ambil alih, dan Tuhan sendiri yang menyatakan kemuliaan-Nya. Karena Pak Tuhan bilang, Tuhan berjanji setelah Dia meluputkan kita, Dia melepaskan kita dari kesesakan, Dia akan memuliakan kita. Dia akan mengangkat kita, dan Dia akan melepaskan kita dari segala hal-hal yang buruk ini. Ya, jadi kita percaya corona bukan segala-galanya, tapi corona akan takut di bawah kaki Kristus, dan kita yang telah diberikan kuasa untuk menginjak-injaknya. Ya, itu yang dikatakan oleh firman. Kita menginjak-injak. Oleh sebab itu, jangan pernah kecut dan tawar hati terhadap corona, tapi kita percaya sama Tuhan. Sungguh kita percaya, berikan seluruh hidup kita, berikan seluruh hati kita semua sama Tuhan, melekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita. Dia yang akan melepaskan kita dari segala hal-hal yang buruk, dan Dia akan memuliakan kita. Ya, amin. Oleh sebab itu tidak perlu kita takut. Ya, Bapak Ibu yang ada di rumah, di mana saja, di jalan atau di mana saja berada, di dalam pekerjaan, dalam usaha, nggak perlu takut, tapi percaya sama Tuhan. Ya, percaya sama Tuhan. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup memelihara kita, Tuhan sanggup melindungi kita, Tuhan sanggup memberkati kita. Dikatakan di ayat terakhir tadi, dia bilang dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Berarti apa? Semua Bapak Ibu, berarti Tuhan memelihara kita sampai umur yang panjang. Bukan umur yang pendek, tapi umur yang panjang. Nah, ini luar biasa. Saya ingat kalau Koko sekarang mungkin umur berapa? Kalau Koko mungkin di atas 80-an atau 90-an, tetapi Koko orang yang luar biasa. Karena apa? Setiap kali dia datang lebih awal, pasti dia hanya datang bukan untuk bergosip, tetapi dia datang, dia lihat firman Tuhan, dia buka dan dia baca firman Tuhan lagi. Tiap hari hanya kerja begitu. Nah, ini orang yang diberkati Tuhan, orang yang luar biasa. Oleh sebab itu, nah, ini salah satu contoh orang tua yang memberikan contoh pada kita sebagai orang-orang muda. Orang-orang muda mulai melihat contoh daripada orang-orang tua, supaya apa? Kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. 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 Nah, oleh sebab itu,
Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu tidak perlu takut. Mari kita serahkan semua apapun yang terjadi dengan hidup kita di rumah. Hari ini ada hujan yang begitu lebat di luar, tapi kita percaya perlindungan Tuhan terjadi atas kita, pemeliharaan Tuhan terjadi atas kita. Kita tidak perlu takut, ya. Kita tidak perlu takut terhadap hujan, kita tidak perlu takut terhadap corona, kita tidak perlu takut terhadap apapun juga. Amin. Ya, terhadap maut sekalipun tidak perlu takut. Karena apa? Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Nah, oke. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau serahkan ini semua dalam tangan Tuhan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur hamba telah selesai berbicara. Mari Tuhan Engkau berbicara dalam setiap hati kami masing-masing. Kami berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang ada di rumah Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kami minta lawatan Allah terjadi atas mereka, kuasa Allah mengalir atas kita semua Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Apa saja yang mereka kerjakan hari-hari ini yang Kau buat jadi berhasil dan untung besar. Walaupun dolar melambung tinggi, tapi kami percaya Tuhan, pemeliharaan Tuhan ada atas kami. Perlindungan Tuhan ada atas kami Tuhan. Ekonomi goncang, tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Karena kami hidup bukan oleh roti, tapi oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Firman itu yang memberikan kami kekuatan baru. Firman itu yang memberikan kami kuat di dalam Engkau. Oleh sebab itu kami tidak takut, tapi kami percaya Tuhan, karena janji-Mu atas kami begitu luar biasa pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Mari berkati seluruh umat Tuhan di rumah. Engkau memberkati mereka dalam setiap usaha apa saja yang mereka kerjakan hari-hari ini, dalam setiap kehidupan pribadi. Mari Bapak berkati mereka Tuhan, dalam setiap pergumulan hidup mereka. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit, Bapak pulihkan, Bapak sembuhkan, Bapak kuatkan kembali di dalam nama Yesus Tuhan. Bangkitkan iman di dalam mereka, bangkitkanlah semangat di dalam mereka, sehingga mereka kuat di dalam Engkau. Mereka sembuh bukan karena obat, tetapi mereka sembuh karena Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan mereka semua dalam tangan, dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami serahkan Tuhan, kami hancurkan setiap awan-awan gelap ini. Kami hancurkan setiap penyebaran virus ini. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami tolak, kami tangking ke dunia kekelaman, Tartarus dan jurang maut. Kami hancurkan Tuhan rancangan-rancangan iblis yang mengintimidasi setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Kami hancurkan segala kekuatan, segala kuasanya, segala penyebarannya. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Mari Bapak ambil alih. Mari Bapak nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kami Tuhan. Perlindungan Tuhan ada atas kami. Pemeliharaan Tuhan ada atas kami semua. Kami aman dalam perlindungan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji dan disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba telah selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara dalam setiap hati kami. Engkau meneguhkan, menguatkan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami kembalikan segala pujian dan hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Iya, Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan, tapi Bapak Ibu boleh memberikan persembahan itu lewat rekening, nomor rekening yang sudah diberikan. Nah, Bapak Ibu bisa kirim lewat mobile BCA, bisa ditransfer. Karena satu, kami punya rekening, yaitu rekening BCA. Ya, jadi Bapak Ibu bisa langsung saat ini
atau mungkin setelah ibadah ini Bapak Ibu bisa kirim. Oke? Nah, jadi kita akan menunggu sampai ada keputusan-keputusan lebih lanjut sehingga kita akan kembali berkumpul bersama-sama dalam ibadah raya. Amin. Amin. Nggak usah takut, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap percaya sama Tuhan, pegang erat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, sehingga kita aman dalam perlindungan Tuhan. Karena janji firman Tuhan adalah ya dan amin. Amin, Bapak Ibu. Oke, jadi percaya bahwa Tuhan mau supaya kita kuat di dalam Tuhan. Oke, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita mau terima berkat. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga dan kita mau terima berkat. Biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama-sama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau di dalam kemuliaan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Shalom semua Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Amin. 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 Iya.